Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu, yang saya hormati teman-teman yang berbahagia, dan yang saya hormati seluruh lapisan masyarakat yang sedang menyaksikan. Oke, kali ini sebelumnya salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian segala puja dan puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya lah kita masih diberikan kesehatan paripurna baik jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka pada kesempatan kali ini. Oke, kali ini izinkan saya untuk memberikan informasi atau memberikan pencerahan atau memberikan masukan kepada kalian mengenai informasi teori kepemimpinan. Oke, kepemimpinan. Saya adalah pemimpin dari diri saya, dan kamu adalah pemimpin dari diri kamu sendiri. Itu adalah salah satu bentuk kepemimpinan, yaitu kepemimpinan untuk memimpin diri sendiri. Oke, kemudian ada kepemimpinan masyarakat kecil. Di sini kepemimpinan masyarakat kecil di mana kalian sudah menjadi kepala keluarga atau ibu. Kepala keluarga mengkoordinir anak-anaknya dan istrinya untuk ke jalan yang lebih baik, untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menjadi imam saat sholat. Itu adalah kepala keluarga. Di sini juga ibu berperan penting sebagai pemimpin kepada anak-anaknya. Ketika anak-anaknya berbuat salah, maka ibu menasihati untuk berbuat lebih dalam kebaikan. Kemudian kepemimpinan di wilayah yang lebih luas adalah kepemimpinan presiden, kepala negara ya, atau gubernur dan kepala desa. Itu adalah ruang lingkup masyarakat luas, kepemimpinan masyarakat luas. Jadi peranan dari pemimpinan masyarakat luas adalah mengayomi seluruh masyarakatnya untuk tetap menjalankan aturan, undang-undang atau ketentuan-ketentuan negara yang sudah dibentuk oleh negara, sehingga negara tersebut menjadi negara yang damai dan tentram. Oke, kemudian saya ingin bertanya kepada kalian bahwasanya, apakah pemimpin itu dilahirkan ataukah dibentuk? Oke, jika kita ambil bahwasanya pemimpin itu dilahirkan, kita ambil contoh adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian diturunkan saat dalam keadaan Bani Quraisy atau warga sekitar itu pada masa itu sedang dalam kacau-kacaunya dalam masa kebodohan. Kemudian Allah turunkan Nabi Muhammad sebagai petunjuk umat di luar lingkup tersebut. Maka disitulah dinamakan pemimpin sebagai pemimpin yang dilahirkan, pemimpin yang dimana bertugas yang ditunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin dan merubah seluruh umat manusia untuk ke jalan yang lebih baik. Itu adalah definisi dari pemimpin yang dilahirkan. Kemudian kita ambil kata jika pemimpin itu dibentuk ya. Kalau pemimpin dibentuk, kita ambil contoh Jokowi Widodo, kan dia di Indonesia lah tidak mungkin seorang pemimpin atau presiden itu tidak berpendidikan. Kebanyakan dari presiden di Indonesia adalah orang yang berpendidikan, telah melakukan pendidikan dari baik SD, SMA, S1 dan lain sebagainya, sehingga itu adalah proses dibentuknya seorang presiden. Kemudian bukan hanya itu, yang kita ketahui bahwasanya Presiden Jokowi terbentuk dari lingkungan masyarakat yang tadinya adalah manusia sederhana, sehingga mengungkapkan perasaannya kepada masyarakat luas mengenai isi hatinya, sehingga masyarakat pada tertarik kepada Jokowi Widodo, sehingga
banyak yang memilih Joko Widodo sebagai presiden. Nah, itulah kepemimpinan yang pemimpin yang dibentuk mulai dari diberi pendidikan, kemudian dirangkul oleh partai-partai, kemudian menjadi seorang presiden. Itu adalah contoh kepemimpinan yang dibentuk. Oke, kemudian kita ambil ketika pemimpin itu dilahirkan dan dibentuk. Siapa itu? Menurut saya ada seorang di Indonesia, yaitu Megawati Soekarno Putri. Sudah kita ketahui bahwasanya Megawati Soekarno Putri adalah anak dari seorang presiden Indonesia sebelumnya, yaitu Ir Soekarno. Ya, jadi kita ketahui bahwasanya ketika Megawati itu adalah anak dari Soekarno, maka dia dilahirkan dari seorang pemimpin kemudian menjadi pemimpin. Nah, kemudian dibentuk. Selain derajat Megawati Soekarno Putri sebagai anak Soekarno, Megawati Soekarno Putri itu juga dibentuk melalui pendidikan, baik SD, SMP, S1 dan hingga saat ini, hingga dia sudah menjabat menjadi presiden. Oke, itu dia perbedaan antara pemimpin yang dilahirkan dan pemimpin yang dibentuk. Oke, setelah kalian ingin mengambil bahwasanya pemimpin itu dibentuk atau dilahirkan, itu menurut pandangan kalian yang mana yang benar? Jika kalian ada pendapat lain mengenai pemimpin itu dilahirkan atau pemimpin itu diciptakan, bisa tulis di komentar. Dan kemudian saya di sini akan menyampaikan lagi mengenai kriteria pemimpin yang baik dan kriteria pemimpin yang buruk. Oke, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mengayomi seluruh bawahannya atau seluruh yang dipimpinnya. Jadi mengayomi baik dalam perasaan hati maupun perasaan, intinya ya, sehingga tidak ada miskomunikasi atau hubungan yang pecah di antara anggota-anggotanya. Bagaimana pemimpin tersebut bisa menjadi penengah atau pendamai dari anggota-anggota yang terpecah, seperti itu. Kemudian pemimpin yang buruk itu seperti apa sih ya? Nah, pemimpin yang buruk itu kita ambil contoh ini adalah 4 orang yang terdiri dari pemimpin, anggota. Di saat pemimpin ini berjalan, otomatis anggotanya akan mengikuti pemimpinnya. Ini adalah pemimpin yang buruk contohnya ya. Pemimpin di depan ini berjalan, setelah berjalan dia berhenti di tengah-tengah rel kereta api. Dia tidak memperdulikan bahwasanya anggotanya akan tertabrak. Dia hanya memperdulikan dirinya sendiri di depan, dan posisinya ini 2 anggota di sini akan tertabrak oleh kereta api, dan pemimpin ini hanya diam saja dan tidak memperdulikannya. Dan tertabraklah kedua orang tersebut dan meninggal dunia. Kemudian tinggal sisa 2 orang. Berjalan kembali. Pemimpin tersebut waktu itu adalah pukul 12 siang, di mana cahaya matahari tepat di atas kepala, dan pemimpin ini hanya mementingkan diri sendiri dan mengeluarkan payung sebagai penuduh diri sendiri, tidak mempedulikan anggotanya yang satu ini, sehingga anggota yang satu ini kepanasan dan meninggal dunia. Tinggal satu, dan pemimpin ini kemudian meninggal dengan keadaan yang lebih tragis. Nah, gitu pokoknya. Ini pemimpin yang satu ini tidak memperdulikan anggota-anggotanya yang lainnya. Dia hanya memperdulikan diri sendiri, tidak peduli dengan yang dipimpin, dan acuh tak acuh pokoknya. Itu adalah sifat pemimpin yang buruk. Jadi kita jangan sekali-kali mengikuti pemimpin-pemimpin yang buruk. Kita ikutilah pemimpin-pemimpin yang baik, seperti orang tua kita. Jadi ketika orang tua kita berbuat yang menasihati kita dalam keburukan, itu jangan diikuti juga ya.
Intinya kita harus mengikuti sesuatu hal yang baik itu diperintahkan dari orang tua maupun pemerintah dan lain sebagainya. Intinya kita harus mengikuti ke dalam jalan kebaikan. Oke, sekian dulu dari video saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata yang atau kelamaan. Mohon maaf, mohon dimaafkan. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.